Selamat sore Mas Eki. Pak, mau bicara tentang gimana kemarin laporan yang sudah dilayangkan ke Mabes Polri itu seperti apa sih, Pak? Eh, bahwa memang pengadilan negeri sudah bersikap ya, jadi eh, sikap melaporkan ini kan juga tidak terlepas dari koordinasi pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung ya Mas Eki ya. Jadi karena kejadian di hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 yang terjadi di ruang sidang utama dalam perkara pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim dengan agenda pemeriksaan saksi ya. Saksi tersebut yang dihadirkan ada 3 orang, tapi salah satunya adalah Hotman Paris Hutapea. Karena setelah diperiksa oleh majelis hakim bahwa pemeriksaannya di BAP itu mengandung konten-konten susilanya, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan saksi atas nama Hotman Paris ini dinyatakan tertutup untuk umum ya, karena di dalamnya mengandung hal-hal yang sifatnya susila sehingga tidak boleh diperdengarkan, diperlihatkan secara terbuka atau umum, sehingga tertutup untuk umum. Nah, karena sikap majelis hakim menyatakan tertutup umum, maka terdakwa Rasman keberatan ya, keberatan dan meminta untuk sidang terbuka untuk umum. Demikian seterusnya, tetapi majelis hakim juga tetap pada pendiriannya akan melakukan persidangan secara tertutup untuk umum. Demikian juga terdakwa Rasman tetap meminta untuk sidang terbuka, sehingga terjadi keributan, kegaduhan dan sebagainya, sehingga diskorlah saat itu oleh majelis hakim. Pada saat diskor itulah terjadi ribut-ribut lagi, sehingga ada pengacaranya, penasihat hukumnya sampai naik ke meja dan gaduhlah saat itu ya, saat itu gaduh. Kemudian setelah diskors ini ya, kan dibuka kembali nih, dibuka kembali sama majelis hakim, dan majelis hakim tetap akan melakukan persidangan dengan pemeriksaan agenda saksi Hotman Paris ini dilakukan secara tertutup. Jadi majelis hakim tetap berpendiriannya untuk melaksanakan persidangan khususnya untuk pemeriksaan saksi Hotman Paris itu dinyatakan tertutup untuk umum. Ya, kalau yang lain saksi kami juga belum tahu ya, karena waktu itu hanya disampaikan untuk saksi Hotman Paris. Demikian. Kemudian kejadian ribut-ribut lagi sampai meminta lagi, si terdakwa Rasman itu meminta untuk sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi pemeriksaan terbuka umum, tapi masih tetap menyatakan tertutup untuk umum, sehingga terjadilah keributan. Sehingga pada saat itu si terdakwa Rasman ini maju ke depan hakim sampai gebrak-gebrak mejanya, mengatakan juga hakim itu koruptor, tapi tidak tahu itu ditujukan kepada siapa. Tapi karena di situ di depannya hakim bilang hakim koruptor, kemudian minta majelisnya diganti dan sebagainya seperti itu. Sehingga perkara itu oleh majelis hakim ditunda 2 minggu ke depan, artinya nanti hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025 tetap mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Seperti itu kejadiannya. Dan akhirnya melaporkan ke Baris Krim Oh iya, Polri. kemudian kemarin hari Selasa ya, hari Selasa tanggal tanggal 11, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di ruang persidangan utama itu atas terlapor Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan. Jadi seperti itu. Dengan pasal-pasal pasal 207 KUHP, pasal 35 KUHP, dan pasal 217 KUHP. Di situ seperti itu. Itu atas dorongan MA juga ya, Pak, untuk melaporkan atau emang yang bergerak itu PN utama Ya sendiri? karena kejadiannya di Pengadilan Jakarta Utara dan ini lembaga ya Mas ya, lembaga peradilan, sehingga itu juga atas perintah dari Mahkamah Agung juga seperti itu. Pak, untuk pemilihan pasalnya ya, Pak, 335, 207 dan 217 ya, Pak. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing pasalnya dan ancamannya. Kalau ancamannya 207 itu 1 tahun 6 bulan.
Kemudian kalau 217 itu 3 minggu. Kalau 335 itu 1 tahun, seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya apa yang dilanggar karena ini sudah dilaporkan kepada penyidik Barreskrim, ya saya tidak bisa menjelaskan hubungan antara perbuatan itu dengan pasal-pasal yang didakwakan. Tetapi kejadian itu ya tiga pasal itu yang kita sampaikan kepada penyidik, gitu, seperti itu. Jadi seperti membuat gaduh itu ada pasal seperti itu. Tapi untuk salah satu permintaan dari terdakwa dan kawan-kawan itu untuk mengganti. Jadi itu Iya. seperti apa sih prosedurnya? eh Cuma boleh ya? Ya kalau mengganti kalau beralasan, kalau ada kalau ada konflik of interest ya mungkin bisa. Tapi ini kan tidak ada. Ya selama ini permohonan itu sepertinya sudah dimasukkan. Kemarin sepertinya saya lihat di video seperti itu. Tapi saya belum melihat, belum tahu apakah benar atau tidaknya sudah atau belum. Yang jelas sampai sekarang saya belum mendengar tentang adanya atau tidak adanya penggantian majelis. Sampai dengan hari ini setahu saya masih majelis yang lama itu. Lalu Pak, Abang R itu juga berencana untuk melaporkan balik PN itu sudah gimana sih Pak? Apakah bisa gitu melaporkan? Ya silahkan saja. Ya silahkan aja apa yang mungkin menjadi hak dari si Pak Rasman akan melaporkan. Ya silahkan, itu hak mereka. Ya sah-sah saja melaporkan. Ya bisa tidaknya ya itu nanti lihat perkembangannya saja. Gitu. Tapi secara prosedur bisa. Berarti Ya. secara prosedur Ya saya tidak mengatakan bisa atau tidaknya. Yang jelas silahkan saja. Apa yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan, terus materinya apa, ya kita kan juga tidak tahu. Seperti itu. untuk sebagai seorang pengacara gitu yang diduga sudah membuat keributan gitu Pak di dalam ruang sidang yang sakral, sangat sakral gitu. Untuk izin beracaranya kepada oknum-oknum pengacara tersebut seperti apa sih Pak depannya Pak? Ya dia itu kan ya kalau sudah melakukan hal seperti itu kan sudah melanggar sumpahnya. Ya kalau sudah melanggar sumpah ya tentunya bisa dicabut. Ya bahkan mungkin bisa dibekukan atau dicabut seperti itu. Tapi ya tidak serta merta kejadian seperti itu langsung dicabut, tidak, ya tidak. Tapi ya mungkin ini sikap dari dari KAI sendiri kan, yang naik meja kemarin sepertinya ikut KAI ya, Kongres Advokat Indonesia. Itu sepertinya saya lihat, saya dengar di video-video yang sudah beredar katanya sudah dipecat atau apa, bahasanya seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu persis. Tanggapan dari PN Jakarta Utara terkait pemecatan Bang FO dan Bang FO itu seperti apa? Ya kami tidak bisa berkomentar ya tentang apa hasil kami. Ya tentunya itu sebagai akibat perbuatannya, ya perbuatannya. Kami tidak bisa berkomentar apapun apa-apa, ya itu kan menyangkut personal masing-masing gitu. Tapi juga kemarin juga sudah ada perkataan maaf dari Bang FO gitu. Ada beberapa hari kemarin saya melihat di video itu ada itu permintaan kepada Mahkamah Agung, kepada Kejaksaan Agung ya, termasuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi dengan Pengadilan Negeri. Itu minta maaf seperti itu. Tanggapan dari PN Jakarta Utara seperti apa? Ya kami tidak bersikap permintaan maaf itu karena mungkin juga belum dirapatkan dan sebagainya. Tapi ada permintaan maaf itu. Ya mudah-mudahan maafnya itu memang betul-betul memang maaf, menyadari bahwa mungkin dia salah atau apa, seperti itu. Kan tidak ada menyatakan bahwa saya salah, ingin minta maaf, tidak ada. Cuman karena mungkin perbuatan itu si Pak Firdaus mengatakan seperti itu, minta maaf, ya memang seperti itu. Ada ucapan minta maaf itu ada. Dan lalu tapi tidak menggugurkan proses hukum ya Pak? Ya tidak, artinya proses hukum tetap berjalan. Jadi agenda persidangan tetap berjalan. Nah, jadi agenda pemeriksaan saksi hari Kamis tanggal 20 tetap berjalan. Tetap nanti jaksa kewajiban menghadirkan terdakwa maupun saksi-saksinya. Oh iya benar, kelanjutan nanti tanggal berapa? 20 20. itu agendanya apa Pak? Agendanya pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi Masih seperti kemarin. Kan kemarin belum diperiksa itu. oh iya. Baru mau diperiksa, dinyatakan tertutup untuk umum, nah ribut itu. Sehingga ditunda ke tanggal 20. Oh jadi ditunda ya? Ditunda tanggal 20. Tanggal 6 sudah jadi. Tanggal 20. 20. Lalu tapi untuk perkembangan kelanjutan laporan yang di Mabes
Ya kelanjutannya itu sudah menjadi ranah penyidikan, penyidik Baris Krim Polri gitu. Pemanggilan saksi mungkin atau Sampai sekarang ini belum ada saksi yang dipanggil dari pihak pengadilan. Belum ada yang dipanggil sebagai saksi karena baru kemarin ya, baru kemarin. Oke, terkait barang bukti apa saja sih Pak yang kemarin diserahkan kepada Barang bukti yang diserahkan kaitan dengan laporan itu kan hanya sekedar hanya video-video yang terjadi, rekaman-rekaman yang ada di ruang persidangan, ruang di persidangan. Itu. mungkin terakhir Pak, adakah pesan untuk Abang R, Bang Eko, dan mungkin untuk pengacara-pengacara di Indonesia lainnya Pak? Ya sebetulnya untuk seluruh masyarakat lah ya, saya tidak bisa pilih seperti itu. Ya kalau untuk persidangan menjaga tata tertib aja ya, ikuti perintah hakim ya, jangan melawan perintah dan sebagainya ya. Apalagi bagi yang sudah mengerti tentang hukum ya, baik itu advokat atau maupun siapa yang ada di situ, tetap harus patuh lah seperti itu. Kalau memang keberatan ada ruangnya, ada ruangnya. Ya bisa saya keberatan majelis karena sidang begini bla 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 bla. Nanti dicatat di berita acara sidang. Bisa nanti dimuat di dalam pembelaannya, kan begitu. Nanti kita pertimbangkan bagaimana seperti itu. Tidak teriak-teriak seperti itu, gebrak-gebrak meja seperti itu. Naik meja seperti itu tidak bisa. Menyesali ya menyesalkan perbuatan mereka ya. Sangat menyayangkan, sangat menyesalkan banget kok bisa terjadi, ya baru kali ini bisa terjadi di persidangan ya. Selama saya berkarir ini baru mendengar kali ini dan mengalami sendiri ya. Seperti inilah kejadiannya. Ya mudah-mudahan di tanggal 20 terdakwa Rasman dan juga tim pengacaranya lebih bisa memahami arti persidangan ya. Karena persidangan terbuka untuk umum maupun tertutup untuk umum itu sebenarnya sama saja. Ya sama saja. Karena tidak mungkin akan mengurangi fakta, tidak mungkin akan menambah fakta, ya. Seperti itu ya. Nah, tapi pembelaan tapi tambahan sedikit, tapi pembelaan dari dia itu karena ada beberapa chat gitu yang pengen dibongkar, tapi mereka menyesalkan kenapa nggak terbuka karena takutnya nanti ada. Ya itu tadi, karena ini kan persidangan. Iya. Persidangan kalau yang yang mau berisi tentang konten-konten tentang apa yang bersifat susila kan harus tertutup untuk umum, tidak bisa dikonsumsi publik masyarakat umum ya. Ya kalau kita membuka hal-hal seperti itu di ruang persidangan padahal itu susila, kita berarti kan membuka peluang baru bahwa itu tidak boleh, harus tertutup untuk umum, nggak boleh didengar oleh umum, tidak boleh dilihat oleh umum, seperti itu. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Eki. Ya, selamat bertugas. Ya.